Just a Dream. Just a Dream Dari akan Nelly. kayaknya sudah mulai dream juga nih kayaknya. Sudah mulai ingin dream. Nguap-nguap gitu kelihatan. Wow. Tapi tetap harus menemani Smart Dizen ya. Iya, sampai tepat jam 12 malam nanti. Parah. Nah, kita masih ngomongin soal band dari Panturas ya. Jatinangornya. Yoi. Selalu meruntuhkan bridging itu kenapa sih? Sia. Nah, single Queen of the South yang beberapa waktu lalu telah dilepas oleh The Panturas sebagai persembahan kepada Sang Nyi Roro Kidul. Rupanya menjadi prestasi baru nih buat band asal Jatinangor ini. Jadi single ini menjadi original soundtrack dari film yang diadaptasi dari sebuah genre horor lokal yang mendunia yang judulnya Dread Out. Nah, itu jadi kayak game yang diluncurkan ya sama suatu perusahaan game. Dan diisi soundtracknya The Panturas ini, gila keren banget. Bangga gue. Jadi film Dead yang disutradarai sama Sang Lord Kimo Stambul ini serupa dengan gamenya. Jadi memang menceritakan tentang sekelompok anak SMA yang memiliki rasa iri dan kebelet populer di sosial media. Jadi mereka ini melakukan petualangan di dalam sebuah apartemen angker dan melakukan live streaming gitu. Live stream. Jadi aksi tembak menembak flash kamera dan segmen kejar-kejaran kawanan setan dan anak SMA. Yoi. Lagunya asik loh ini Queen of the South. Ada deh kepo deh kamu, nanti kamu denger aja. Pasti lupa karena ngomong-ngomongin soal tadi The Panturas, gue juga ada jagoan gue nih. Apa? Fiersa Besari. Aduh. Iya nggak sih Bung? Yang biasa dipanggil Bung. Hidup berjalan. Enggak dong, beda lagi dia kemarin di Twitter lagi rame tahu. Kenapa tuh rame? Tahu nggak? Punya anak. Iya tahu. Anaknya dicengin. Nama anaknya dicengin. Ya Allah netizen. Tega banget. Iya, apa yang salah dari dia tuh cuman pengen apa ya, ngasih nama anaknya tuh udah kayak hal-hal yang dia sukai, itu pegunungan, pemandangan, ya nggak sih? Jangan ribet banget, udah. Tapi Bung dia Firsa, tuh iya benar. Tapi Bung Firsa tuh ternyata lagi suka sama anim. Oh ya? Anim AOT. Jadi nyanyiin anaknya tuh di apa ya? Titi didau. Itu soundtracknya si AOT. Gue mana tahu lo Titi didau. Ada Sasageo terus ada Titi didau. Nah, itu juga kayak lagi rame sih diomongin. Gue mau coba sih disalawatin katanya gitu. Kenapa dikasih lagu Titi didau? Astaga. Nah, ternyata di bidang musik Fiersa Besari memulai karirnya justru sebagai vokalis band indie ya. Jadi sebelum menjadi vokalis sejak tahun 2009 lalu, Fiersa memang mulai rajin merekam dan menyimpan karya musiknya hingga puncaknya di tahun 2012. Nah, selain si Bung ini juga hobi nyanyi, suaranya bagus, dia juga biasanya menuliskan beberapa sajak, terus menuliskan sebuah novel, bahkan banyak yang udah dicetak ya beberapa eksemplar gitu. Dia ini hobinya naik gunung ya. Nah, iya. Besar ini. Apa sih bukunya itu, salah satunya waktu itu, tau gak lo bukunya dia? Tahu sih gue. Yang mana baca. coba? Yang mana coba yuk? Pokoknya konspirasi alam. Nah, ini gue mah nggak baca, lu mah baca. Serius gue nggak tahu, tapi gue pernah ngeliat temen gue beli buku itu. Dan emang booming, apalagi gue kan anak sastra ya. Sastra banget gitu kan. Sastrawan. Jadi pasti sasarannya tuh teman-teman gue pada beli buku si Bung Firsa ini, katanya sih emang so sweet isinya. Tapi gue tuh biasanya nggak terlalu tertarik sama hal-hal yang diminati banyak orang. Kenapa? Gak tahu kenapa sih lo pada suka, dan gue jadi nggak penasaran karena udah rame gitu. Iya, kayak udah banyak yang ngomongin segala macam. Ya udah deh, skip aja gitu kan. Gue tuh lebih suka sama hal-hal yang tidak terlihat dan tidak disukai orang biasanya. Bukan tidak disukai sih, lebih ke bener. segmented gitu loh. Iya, kayak ini tuh selera gue banget sih. Betul. Nah, fakta singkat tentang Fiersa Besari nih. Jadi pria kelahiran Bandung ini telah menerbitkan buku yang sangat dinikmati ya. Tadi udah kita bahas. Terus jadi tulisan menarik dalam penyajian gaya sastra yang terkadang harus dibaca 1-2 kali nih, Arken. Jadi biar paham ya, benar-benar paham. Dia tuh kayak nulis tapi kayak ya kalau bahasa kasarnya mah otak kita nggak nyampe. Oh iya, nggak kesampean ya. Iya, jadi selain menulis buku, ia juga merupakan seorang musisi. Benar, kita udah pada tahu ya. Jadi Fiersa telah merilis 3 album, yaitu 11-11, Tempat Aku Pulang, dan Konspirasi Alam Semesta, berdasarkan dengan
bukunya yang tadi yang telah diluncurkan. Dulu gue ceritanya pernah ini, gue ceritanya putus sama mantan gue dulu pas SMA sih. SMA masih kelas 1, iya masih kelas 1 berarti tahun berapa itu ya? 2012 ya? Iya 2012. Dulu ada lagunya Firsa Bersari tuh, gue dikasih tau sama dia, dikirimin. Mantan apa sih? Juara kedua, bukan? Bukan, juara kedua masih agak baru-baru bukan sih? Gua gak tau sih, kayak udah lama juga sih perasaan ya, tapi gak tahu. Lo apa? Gua lupa judulnya, cuman kalau misalkan dinyanyiin gue ingat, gue lupa judulnya deh. Terus selalu kayak gitu tuh gue tuh apa-apaan sih. Soalnya lagu pertama dari Bung Firsa yang pertama kali gue denger adalah itu juara kedua. Yang gimana? Yang juara kedua tuh? Kayaknya bukan deh. Juara kedua gitu, salah deh kayaknya. Ngasal. Oh bukan. Bukan. Bahagiamu. Emang gitu ya? Bahagiaku. Emang gitu juara kedua? Iya. Coba netizen di komen. Gimana sih nih? Suka ngaco saja. Udah malam Bung. Kayaknya bukan deh. Iya. Alasan udah malam ya. Dan itu selain itu ada juga tuh lagu yang gue suka tuh yang ini nih. Yang mana yo? Bukan Hari Valentine. Oh iya, bukan Valentine. Gimana liriknya? Gue juga lupa, gue juga sering lupa, gue tidak begitu mengikuti Bung gitu. Firsa ini, padahal beliau tuh gimana? Dari karya-karyanya gue suka kok, asik lagu-lagunya. Tapi nggak didengerin, kenapa? Nggak kenapa? Ada masalah apa lo? Iya, kok gitu sih? Bikin opini baru? Ya bukan selera aja kali ya. Oh iya, selera lo ya kayak depan terus tadi ya, yang lebih ke apa ya? Dia ke rock apa tadi? Surf rock. Enggak sih, gue suka juga, serius, cuman kayaknya gue tuh kalau denger lagu Firsa Bersari harus kalau gue ya kalau pribadi harus patah hati dulu. Enggak harus dengan suasana yang lagi gue banget, maksudnya kayaknya asik nih kalau denger lagu Firsa lagi kayak gitu. Gitu doang sih, nggak dengerin banget. Karena gitu biasanya orang-orang yang mendengarkan lagu Bung Firsa ini adalah orang-orang penikmat senja kan. Iya, kopi senja dan air mata. Wow. Soalnya pas banget nih lo megang lo ngeliat sunset, megang buku Bung Firsa nih ya sambil baca buku, terus habis itu sambil dengerin lagunya. Mantap banget sih. Tapi jangan lupa pakai air mata ya. Kenapa banget harus pakai air mata? Galau ya biar menikmati suasana aja. Gak usah galau-galau deh, daripada lu galau mending dengerin lagunya Shawn Mendes sama Camila Cabello nih. Señorita. Asik, tadi habis ngomongin Kostel ya. Antum kemana saudara Arkan? Ada di situ, bukan menghilang. Lagi ngeghosting gue ya? Bukan, tadi gue habis ngobrol sama ketua PBK-nya tadi, sama gitu. Bapak, siapa sih tadi itu namanya? Bapak Kok lupa ya? Iya, Bapak Fatah, Dr. Fatah. Dr. Fatah, Pak Fatah juga namanya? Iya. Rektornya Pak Fatah. Tapi dia bidang ketua UBIS gitu. Ketua UBIS ya, betul banget Smartiza. Nah, selain ngomongin unit bisnis, kita juga mau ngomongin unit musik. Dan karena balik lagi ya di Night Show di hari Jumat, itu tandanya kita bakal bahas seputar behind a band atau behind a singer. Yes. Ya gak sih? Dan sekarang kita mau ngomongin siapa sih? Kalau singer yang lo suka itu siapa? Solois gitu. Iya. Yang sekarang apa yang dulu-dulu apa gimana nih? Bebas apa aja. Yang lo suka apa? Bruno Mars. Iya. Itu kalau buat internasional gitu ya. Bruno Mars. Terus siapa lagi ya? Penyanyi. Gue tuh kadang suka lupa tahu. Ardhito juga oke buat Indonesia. Pamungkas juga oke tuh. Tapi kita udah pernah bahas tentang Ardhito dan Pamungkas. Nah, gue tuh paling suka tuh yang sekarang tuh Nadina Miza. Cecein. Bun hidup gimana? Hidup berjalan seperti bakekok. Ya seperti itu. Jadi ya, Nadine ini dikabarkan merupakan salah satu penyanyi muda yang sedang naik daun ya di Indonesia. Jadi sebelum terkenal seperti sekarang, penyanyi kelahiran 28 Mei tahun 2000 ini memulai karirnya di media sosial. Jadi nih sebelum dia kayak manggung di mana-mana tuh sebenarnya boomingnya di media sosial juga. Di media sosial dulu ya. Kayak waktu dulu Pamungkas gue tuh follow dia sebelum dia bikin lagu. Oh ya? Iya.
sebelum dia bikin lagu. Sebenarnya udah bikin lagu kali dia, cuma belum di ini aja kali. Dia belum masukin single pertamanya ke Spotify dan lain sebagainya belum. Jadi kayak gue tuh cuma suka karena dia nge-cover kan. Biasanya masuk tuh di IG lah, di explore karena emang gue seneng dengerin. Terus kok lucu gitu, follow kok lucu follow Ayu, follow. Dan akhirnya gue follow, terus lihat dia tiba-tiba jadi booming, kok pada suka semua. Gue kira gue doang yang suka lah, kenapa ada yang suka gitu ya. Iya. Wow. Dunia ini tidak adil, kenapa kalian menyukai orang yang gue suka terlebih dahulu. Dia apa-apaan? Apaan nih orang? Apaan nih? Iya. Apaan nih? Tapi kan kita sekarang nggak ngomongin Pamungkas ya? Enggak, kita ngomongin Cecein. AKA Nadine Amiza. Iya. Ada juga Nadine Amiza AKA Cecein. Gimana sih? Hei nyamuk. Ganggu lu. Kenapa sih studio lu ada nyamuk emang? Studio lu juga cumi. Yeay, belum semprot vaksin nih. Semprot vaksin apa-apaan. Aduh. Terus gimana lagi nih? Terus apa sih yang lo suka dari si Nadine ini? Apa yang gue suka? Yang gue suka dari Nadine adalah ketika dia menyanyikan lagu bukan yang sama si Sal Priadi. Oh iya. Yang Amin paling serius ya sis ya. Amin paling serius. Benar, gue juga pertama tuh jatuh cinta. Tahu juga pas dari situ aja. Oh gitu. Kok apa ya, sedikit menyentuh gitu. Ternyata dia tuh kelahiran 2000. 2000 tuh berarti ya masih imut-imut banget lucu-lucunya. Umur berapa gitu sih? Berarti kalau 2000 umur 21 ya berarti sekarang ya. Iya umur 21. Umur 21 tapi kita boomingnya tuh di tahun 2019-20 kan ya? Iya. Nah 2019 pas lagi apa sama Sal Priadi ya kali ya? Jadi booming banget kali ya? Iya benar sih. Nah kalau misalnya lagu yang paling lo suka dari Nadine ini apa? Selain lagunya. Tadi Bakekok tahu. Itu doang karena si Gifar sering kayak gitu, cering-cengan kayak gitu si Gifar. Gue pernah nonton langsung Nadine. Terus auranya parah sih. Gimana Gue sebagai cewek aja keren banget serius. Jadi kayak dia tuh kalau setiap manggung tuh tanpa alas kaki ya. Iya. Dia tuh terus kayak bajunya tuh putih-putih. Tapi auranya tuh kayak peri, bukan kayak setan. Tahu gak sih? Iya. Dia kayak menyatu dengan alam. Wow. Terus kayak bersajak-sajak gitu sebelum apa namanya? Bersajak dulu sebelum dia memulai apa namanya? Nyanyi gitu kan. Gitu ya. Sempat juga nih ada kontroversi di kalangan netizen ya. Kenapa? Katanya kenapa harus pakai puisi? Terus kayak diledek-ledekin gitu. Ternyata si Nadine ini pakai puisi karena bukan karena alay, dia bilang tapi gitu. Tapi karena emang aku tuh ngilangin gugup aku tuh pakai puisi. Oh ya? Gitu, iya. Oh gokil, keren. Jadi dia tuh nggak bisa ngilangin gugupnya. Tapi ketika dia bilang, "Hai," yang kayak kamu gitu-gitu capek lah. Kayak gitu TikTok lah gitu lah. Beda. Sama aku juga gitu. Iya, pokoknya dia kayak apa ya, kayak nyapa penontonnya, pendengar dengan sajak yang indah lah gitu. Wow. Itu ternyata buat ngilangin gugupnya. Tiap orang pasti beda-beda ya buat ngilangin gugupnya. Itu termasuk gua. Kalau siaran gugup pasti aja. Kenapa tuh? Nggak ngapa-ngapain sih. Lu biasanya ketawa. Kalau gue biasanya kalau gugup ketawa. Kalau lu? Makanya gue ketawa terus sepanjang siaran ketawa terus. Pantes, kalau gugup lu ya? Gitu gue caranya. Tetap di Tirta Smart and Energy. Sudah jam 12 lewat 1 menit nih Smartisan. Udah waktunya kita berdua pamit. Tapi sebelum kita berdua pamit, thank you banget udah nemenin kita dari jam 8 sampai jam 12 ya? 12 ini ya Smartisan ya. Thank you. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan ketemu lagi. Happy weekend. Iya. Bye Smartisan. Akhirnya pamit. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.